Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih doa-doanya. Lagi kecapean aja ini dengan perubahan-perubahan cuaca ya. Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas eh, membahas tentang anak ya, tentang parenting. Judulnya itu, temanya itu ketika anak nggak lagi banyak bertanya. Ya, ini adalah rangkaian dari webinar memulihkan luka batin anak ya. Teman-teman, insya Allah kita semua di saat Allah amanahkan anak ya, pasti ada aja hal-hal yang ngerasa tanpa sadar kita ngelukain mereka, ucapan kita ngelukain mereka, sikap atau pilihan kita juga nggak nyaman untuk mereka. Begitupun sebaliknya, ya. Dan kita jangan terburu-buru untuk merasa bahwa kita adalah seorang ibu yang gagal, meskipun nggak sedikit kita itu seringkali ngerasa gagal ketika melihat ada kondisi-kondisi yang tidak ideal terjadi di anak-anak kita. Bener? Bener nggak? Contoh semisal takdir kita, Allah pasangkan kita dengan orang atau dengan suami yang mungkin terlihat kaku gitu kan. Akhirnya kita berpikir bahwa aduh kasihan anakku ya kayak gitu. Salah satunya belum lagi semisal Allah uji dengan kondisi-kondisi yang lain seperti soal finansial dan hal-hal yang lain gitu. Atau hal-hal yang Allah perjalankan kita di situ gitu. Pastilah ada kondisi-kondisi di mana kondisi yang tidak ideal itu akhirnya tanpa sadar kita menghakimi diri kita bahwa oh kita nih kayak orang tua yang nggak benar, orang tua yang gagal, tanpa kita menyadari bahwa anak kita pun bakal punya cerita. Anak kita pun bakal punya perjalanannya sendiri, perjalanan takdirnya sendiri, termasuk perjalanan takdirnya dengan Allah amanahkan kita sebagai orang tuanya. Gitu kan Kon ya. Itu tuh Masya Allah banget. Kita belajar terus ya untuk jadi orang tua itu ternyata adalah eh, perjalanan menjadi orang tua itu selaras dengan perjalanan menjadi diri sendiri, perjalanan menjadi hamba dengan sebaik-baik respon. Itu selaras terus kawan-kawan. Gitu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tadi ketika anakku mulai nggak banyak bertanya. Itu tuh Masya Allah ya. Banyak dari kita menginginkan anak-anak kita terbuka, kita menjadi rumah yang ramah buat mereka. Tapi faktanya kondisi saat ini itu tidak segampang itu ngebuat anak terbuka sama kita orang tuanya. Kadang tanpa sadar hal-hal kecil yang mungkin menurut kita remeh gitu, ternyata menjadi sebuah pemantik luka buat anak kita gitu. Hal-hal yang menurut kita tuh ya biasa aja kita ngomong kayak gini atau nada kita tinggi atau kita ngingetin dengan cara seperti ini, menurut kita itu adalah hal-hal yang biasa gitu. Tapi ternyata tidak di dalam pandangan anak-anak kita. Nah, gimana cara menjembatani ini? Insya Allah sekali lagi kawan-kawan ini rangkaian dari webinar. Insya Allah nanti tanggal 17 ya kita ada kelas memulihkan luka batin anak. Ini yang ikut siapa Bun? Yang ikut kita orang tuanya. Karena insya Allah kondisi batin anak itu juga terpaut kuat dengan kondisi kita, batin kita sebagai orang tua. Jadi kawan-kawan beberapa hari yang lalu tuh saya baru datang ya dari ziarah ke 3 negara dan ninggalin anak juga gitu. Dan Allah uji iman, uji keimanan ketika saya lagi nggak bareng, ketika saya lagi nggak di rumah, eh, Allah izinkan anak saya masuk rumah sakit. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang menurut saya ya, perjalanan bagaimana merespon dengan kacamata iman, nitipin anak seutuh-utuhnya gitu. Dimana ketika saya lagi ziarah, terus kemudian ngelihatin apa ya lagi tadabur ayat-ayat di Al-Quran, ngelihatin gimana ibu Nabi Musa menitipkan Nabi Musa naruh di Sungai Nil dan lain sebagainya. Dan Allah ternyata nguji itu gitu. Begitupun kita.
Jadi sekali lagi kawan-kawan, perjalanan menjadi orang tua itu mesti kuat ya. Kita ngelibatin Allah di setiap prosesnya dan nggak lepas untuk menyadari bahwa kita nggak perlu terlalu terus-menerus ngerasa apa ya? Ngerasa tadi kalau saya tadi baca kan banyak juga yang ngerasa sering bersalah, ngerasa gagal jadi ibu, ngerasa takdir kita nggak ideal buat anak gitu. Karena saya yakin ya kita sebagai orang tua nggak pengen anak kita terluka, bener? Kita setiap orang tua pasti ingin ngasih yang terbaik semampu kita. Ngasih apapun yang kita miliki gitu. Dengan kemampuan terbaik. Jadi ketika kita ngecewain anak, pasti pukulannya itu ngerasa lebih lebih dalam sebenarnya. Nah, tapi jangan sampai kondisi-kondisi itu jadi ngebuat kita jauh dari cara merespon sebagaimana yang Allah inginkan. Cara kita ngedidik anak itu dengan ngelibatin Allah, dengan ngerespon dengan gimana sih gitu ya saat anak-anak pun dalam kondisi terluka juga salah satunya. So, hari ini kita akan ngobrolin tentang kenapa anak itu kadang semakin dewasa, semakin gede, dia udah nggak secerewet waktu kecil. Kenapa anak itu semakin gede, semakin sulit untuk cerita sama orang tuanya. Apalagi buat teman-teman yang punya anak-anak di usia fase-fase yang kadang kalau ngomong tuh irit banget. Fase yang kayaknya lebih seru sama teman daripada orang tua. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Oke, kita buka materinya. Ya, tadi saya Recording in sempat progress. baca sekilas Recording tentang stopped. bagaimana teman-teman tadi ya membeli nanyain dan apa aja kondisi-kondisi fase yang dialami oleh beberapa teman-teman yang respon tadi. Oke, pertanyaan saya. Dan teman-teman boleh komen dan respon di kolom komentar ya. Jadi orang tua itu apa satu kata yang menunjukkan perasaan Anda menjadi orang tua? Menjadi seorang ibu. Satu kata yang menggambarkan perasaan Anda menjadi seorang ibu. Silakan komen di kolom komentar. Bersyukur, bangga. Oke, alhamdulillah. Haru, ekstra sabar. Banyak tarik nafas ya Bun ya. Amazing. Haru, cemas, ada kecemasan. Bersyukur. Super. Wow, Masya Allah. Satu kata ya, bahagia. Takut. Oke, tanggung jawab. Nano-nano, Masya Allah. Nano-nano itu ada rasa apa aja Bun? Asem, manis, asin gitu ya? Luar biasa. Ya, menjadi orang tua itu pasti banyak fase. Ya Bun. Fase di mana kita belajar, fase di mana kita gagal, fase di mana kita jangankan ngertiin orang lain gitu ya, ngertiin anak, ngertiin diri sendiri kadang belum mengerti. Fase di mana kita butuh banyak mendengarkan, padahal diri sendiri ngerasa nggak didengerin sama orang lain. Fase di mana kita diminta apa ya, dalam bayangan kita, versi kita, seringkali kita berpikir kita mesti jadi seorang ibu itu yang sempurna. Di saat kita sendiri saja ternyata belum berdamai dengan diri kita. Fase di mana kadang kita menjadikan cerita hidup orang lain atau style parenting orang lain itu adalah tolak ukur buat kita. Padahal kondisinya tidak sama. Tapi menjadi orang tua itu Masya Allah banget ya. Fase never stop learning ya. Fase yang tidak pernah sebenarnya habis untuk kita terus belajar. Belajar semuanya, termasuk belajar mengelola diri sendiri, belajar memahami diri sendiri, belajar mengobati lukanya sendiri. Karena at least semakin kita bisa mengobati luka batin kita, maka cara kita mengobati diri kita itu yang akan ditiru oleh anak dan itu akan menjadi pantulan energi buat anak. Jangan dibalik. Selama ini banyak dari kita yang berpikir bahwa anak itu nggak boleh terluka, tapi kita lupa untuk ngobatin luka kita sendiri. Anak itu dia nggak boleh kecewa, tapi kita lupa untuk merangkul rasa kecewa kita sendiri. Benar? Anak itu nggak boleh gagal, tapi setiap hari kita berkutat dengan perasaan kegagalan di dalam diri kita sendiri. Maka satu hal kawan-kawan, yang sebenarnya Allah kasih fitrah buat kita semua. Apa itu? Fitrah untuk bisa punya rasa ingin tahu dan belajar. Ternyata
salah satu fitrah, basic fitrah atau, fitrah itu hal-hal suci ya, yang hal-hal yang bersih yang Allah titipkan atau install di dalam diri manusia itu adalah make sense of the world. Fitrah yang di mana pada dasarnya setiap orang yang terlahir di dunia ini, dia punya rasa ingin tahu. Kalau bahasa gaulnya kepo terhadap apapun. Nah, itu terjadi sebenarnya dari kecil. Jadi setiap dari kita tuh sebenarnya punya naluri, punya fitrah, kita semua suka belajar. Kita semua ingin bertumbuh. Kita semua punya, kurios ya, punya rasa ingin tahu, punya rasa penasaran yang baik. Tapi pertanyaannya, ini diarahkan ke yang mana? Ke yang positif atau tidak? Contoh, emak-emak kepo, tetangga sebelah itu dia kenapa sih kok bertengkar terus? Nah, itu kan juga termasuk salah satu fitrah kepo ya, fitrah ingin tahu. Begitupun anak-anak. Dan anak-anak itu sebenarnya punya fitrah itu dari, kecil ya, dari kita semua tuh dari kecil. Izin, tanya dulu, suara saya macet kah? Coba, Mami aman nggak, Mi? Aman Bun di saya. Aman ya? Iya. Di beberapa aja ya berarti? Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Jadi, sebenarnya fitrah ini itu dimiliki dari kecil kawan-kawan. Cuman pertanyaannya, kenapa semakin dewasa banyak orang yang tumpul? Orang yang malas belajar salah satunya, orang yang akhirnya semakin, dewasa dia semakin enggan melakukan sebuah perubahan, dia malas untuk tahu hal-hal baru, dia nyaman dengan comfort zone-nya, dengan zona amannya, dia nggak mau keluar ngambil resiko, termasuk resiko-resiko di dalam perjalanan takdir ya. Kayak ada pilihan ini. Banyak orang yang, "Udahlah nggak usah, nanti kalau kayak gini nanti khawatir gagal dan lain sebagainya." Hidup dalam kecemasan, itu kan bagian dari, ketakutan mengalami kegagalan karena kekhawatiran-kekhawatiran dan nggak berani ngambil resiko. Itu kenapa semakin dewasa semakin banyak orang yang ada di kondisi seperti itu. Nah, salah satunya ini kawan-kawan. Ternyata karena kita semua sama Allah dibekali fitrah belajar. Pada dasarnya setiap manusia itu suka belajar. Belajarnya itu berbeda versi. Kita berpikir belajar itu harus serius, monoton, terus konsen, ya kan? Mama gitu nggak? Kalau ngeliatin anak lagi rame, terus kemudian seolah-olah nggak ngapa-ngapain, jarang dari kita yang berpikir bahwa dia sedang belajar. Dalam benak kita kalau bilang anak belajar itu harus gimana? Duduk rapih, baca buku atau ngerjain PR, atau, serius, ngafalin itu nggak boleh bercanda, nggak boleh pakai, loncat sana sini, belajar itu harus tenang, gitu nggak? Bener nggak? Sehingga siapa yang banyak stres ketika ngelihat punya anak yang tipikalnya semisal kinestetik kalau belajar lompat-lompat, kalau belajar bukunya ada berjarak 1 meter dari dirinya. Belajarnya kelihatan nggak belajar, belajarnya ajaib. Nah, banyak dari kita yang punya pemahaman bahwa belajar itu harus duduk, formal, serius. Sehingga kita lupa akan fitrah baik yang Allah titipkan bahwa proses belajar itu adalah proses di mana ada rasa ingin tahu. Jadi ketika kita punya anak nih biasanya usia 1,5 tahun lah sekarang ya, fasenya itu lebih lebih cepat lagi. 1,5 tahun atau 2 tahun, anak itu banyak nanya, "Apa ini? Ini." Dia kepo, kita ngapain, dia pengen tahu, dia pengen nyobain, dia pengen ngikutin apa yang kita lakukan, lalu kita mulai marah di situ. Kita mulai bilang, "No no, nggak boleh, jangan, nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah anteng, diam," dan lain sebagainya. Padahal proses belajar seseorang itu dimulai dari situ. Jadi belajar itu bukan hanya tentang tekstual belajar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Belajar itu adalah tentang rasa ingin tahu, termasuk mempelajari kehidupan. Banyak dari kita yang orang tua itu berpikir bahwa belajar itu harus textbook. Ya udah sekarang belajar apa? Matematika semisal. Kita sekarang belajar tentang apa? Tentang sosial, tentang, budaya, materi pelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia semisal, atau tentang apa. Nah itu kita berpikirnya ya udah belajar itu aja, tanpa berpikir bahwa ketika anak mengalami kegagalan, ketika anak sedang ada konflik sama saudaranya, ketika anak sedang sedih, itu adalah bagian dari proses pembelajaran di dalam hidup ini. Benar?
Ketika anak di sekolah, dia semisal, apa ya, dia nggak ditemenin sama semua temen sekelasnya, ada temennya yang nggak suka. Kita lupa bahwa itu adalah proses pembelajaran. Sehingga dalam benak kita adalah pokoknya gimana anak ini belajarnya nggak terganggu, dia nggak banyak pikiran, yang penting belajar yang secara tekstual gitu ya, textbook itu harus oke. Kita berpikirnya belajar tuh hanya di angka-angka raport atau nilai-nilai yang dia dapat. Padahal tidak seperti itu kawan-kawan. Anak itu belajar dari kehidupan, dia belajar dari cara kita mengelola emosi, cara kita berkomunikasi, cara kita merespon pertanyaannya, cara kita ngajarin mereka, cara kita menjawab ketika mereka penasaran, cara kita melarang, cara kita mengarahkan, mereka juga belajar tentang itu. Dan satu hal kawan-kawan yang perlu digarisbawahi, pada dasarnya fitrah anak, dia adalah penanya ulung. Coba kawan-kawan sadari lagi, ingetin lagi putra-putri Anda di usia 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Rata-rata setiap anak itu banyak bertanya. Bener? Dia banyak ngomong. Ini apa? Itu apa? Ini apa? Karena pada dasarnya seperti itu. Tapi faktanya semakin bertambah usia mereka, suara mereka semakin tidak lagi terdengar. Sampai pada titik ketika masuk fase remaja atau fase SD akhir ya, fase anak-anak akhir, anak-anak kita udah mulai semakin tidak nyaman untuk banyak ngomong sama kita orang tuanya. Oke, kita next. Kenapa? Jadi kalau teman-teman saat ini punya anak-anak toddler, balita yang banyak ngomong, banyak nanya, cerewet, ceriwis, bersyukurlah. Bersyukurlah teman-teman. Berarti pertanyaannya juga harus dijawab ya Bun ya, kalau kita nggak tahu kita bilang aja nggak tahu. Nah, Bunda masih nggak tahu, nanti kita cari tahu bareng ya di buku gitu tuh nggak masalah kawan-kawan. Oh iya, nanti kayak gini-gini gitu. Jadi ketika mereka kepo, nanya, terus penasaran kita ngapain, pengen tahu, itu adalah modal sebenarnya bahwa otak anak kita itu bertumbuh. Dan ini adalah aset kawan-kawan. Banyak dari sekarang anak-anak yang baligh tapi tidak akil. Anak-anak yang sudah mimpi basah, sudah haid, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak bisa membedakan bahwa perilaku ini tidak pantas ditiru. Itu artinya anak yang baligh tapi tidak akil. Kenapa kok bisa, Bun? Kenapa kok banyak sekarang anak-anak sekarang tuh malas berpikir? Coba perhatikan. Dan ini menjadi keresahan kita semua orang tua, kawan-kawan. Anak sekarang tuh malas banget berpikir. Struggle-nya apa ya, daya juangnya itu tidak sekuat anak-anak di zaman kita, gitu ya. Kenapa kok anak-anak sekarang kadang ada tekanan sedikit dia patah. Kita lihat beberapa kasus-kasus yang lagi rame. Ada seorang anak bunuh diri karena pengen beli buku catatan, buku tulis, dan akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Ada seorang anak yang membunuh ibunya, teman-teman tahu kabar itu? Ya, itu sempat viral juga. Sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak sekarang jadi tidak bisa berpikir panjang ya? Meskipun setiap anak memang belum bisa berpikir panjang banget kayak kita orang dewasa, tapi setidaknya mereka sebenarnya sudah mulai punya konstruksi berpikir, kayak sebab akibat, itu sebenarnya udah ngerti. Tapi kenapa itu rasanya tumpul? Anak sekarang tuh gampang banget keikut dengan arus, FOMO, terus gampang banget juga, melakukan hal-hal yang mungkin tidak semestinya. Nah, karena ini tanpa sadar kita menonaktifkan, ketika perkembangan kognitifnya ya, perkembangan otaknya ketika dia semisal, banyak nanya, dia bertanya kenapa, dan kadang kita cut, kita nggak jawab atau kita justru marahin dia. Sehingga lambat laun rasa ingin belajarnya jadi tumpul. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bertanya begini, kenapa waktu kecil anak-anak kita tuh semangat? Semangat sekolah semisal, atau semangat, baca buku, semangat belajar, semangat, cari tahu. Tapi kenapa tambah gede males? Males sekolah, males bertanya, nggak suka sama buku, nggak suka sama ilmu. Disuruh belajar tuh kayak terlihat membosankan semisal. Itu kenapa?
Karena ada proses ketika, ketika kognitif anak itu lagi bertumbuh seperti itu, ada proses yang kurang tepat yang kita lakukan. Sehingga tanpa sadar menumpulkan fitrah baiknya, yang mana fitrah itu adalah fitrah belajar. Oke, kita next ya nih ya. Nah ini, anak banyak bertanya. Bun, kalau kita punya anak yang banyak nanya, berarti tandanya apa? Yang pertama, tanda bahwa anak itu cerdas. Satu hal yang perlu disadari, Bun, jangan sampai kita berpikir bahwa anak itu harus nurut tanpa pertanyaan. Ini hal yang paling banyak diharapin oleh emak-emak. Sadar atau tidak, kita emak-emak itu pengen punya anak yang nurut, yang tidak banyak komentar kalau kita arahkan. Benar atau tidak? Yang kalau kita bilang, "Dek ngaji," langsung dia ngaji. Yang kalau kita bilang, "Dek tidur, Bang tidur," langsung dia merem, langsung tidur. Banyak dari kita orang tua itu terobsesi pengen punya anak yang nurut, dan definisi kita nurut itu adalah udah nggak bantah, udah nurut itu nggak usah punya pertanyaan atau pernyataan lain, nurut itu ngikut dengan mutlak. Robot, ya. Banyak dari kita yang berpikir seperti itu. Sehingga ketika anak bertanya, semisal dia bertanya, "Mama kenapa aku nggak boleh begini? Mama kenapa kayak gini? Mama kenapa kok temenku bisa kayak gitu?" Maka kita akan cut off, akan putuskan dengan langsung bilang bahwa udah nggak usah banyak nanya, nurut sama orang tua, jangan bantah dan lain sebagainya. Padahal hal yang kita lupa adalah ketika anak semakin kritis, semakin banyak pertanyaan, maka itu tandanya dia cerdas dan akalnya itu menunjukkan bahwa dia aktif. Oke? Jadi kalau kita punya anak yang kritis, kawan-kawan, kritis itu artinya dia critical thinking-nya, dia punya cara berpikirnya tuh kritis. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini? Itu justru kita mesti bersyukur banyak-banyak. Mesti bersyukur banyak-banyak karena itu artinya dia akan jadi orang yang tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Tapi anak yang kita patahkan, kita matikan critical thinking-nya, maka dia akan jadi orang yang gampang terpengaruh dengan lingkungan. Oke. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Itu manfaat atau kondisi ketika anak banyak bertanya. Yang pertama itu adalah tanda kecerdasan. Yang kedua, fase perkembangan yang penting untuk kognitif, untuk pola pikir, critical thinking-nya, dan ini pondasi. Karena yang membedakan kita sama makhluk Allah yang lain adalah di akalnya. Makanya kenapa kalau di Al-Quran Allah bilang tatafakkarun, banyaklah berpikir, banyaklah merenung, banyaklah kontemplasi. Afala ta'qilun, kata Allah, apa kamu nggak berpikir? Jadi Islam itu agama yang realistis. Islam itu agama yang dia tidak lantas bilang, Allah tuh tidak bilang taat ya udah nggak usah gini gitu ya, menonaktifkan sisi-sisi manusiawi, enggak. Islam itu agama yang humanis, yang manusiawi banget. Yang ketika kita punya kegalauan, ketika kita berpikir kok gini ya Allah, itu tuh Islam punya jawabannya. Dan itu tuh subhanallah kawan-kawan. Semoga someday kita bisa bahas termasuk gimana di dalam Islam ketika para nabi ya mengalami kegalauan dan lain sebagainya. Itu Islam menjawab itu semua. Jadi bukan berarti Allah tuh bilang, udah sholat nurut, nggak usah nanya kenapa manfaat sholat, enggak. Makanya kenapa semakin kita membedah Islam, membedah ajaran-ajaran kita, semakin kita takjub bahwa Allah itu sebegitu maha baiknya, Allah itu sebegitu kerennya ngatur dengan segudang hal-hal baik yang sebenarnya disiapin untuk kita. Nah, itu pun yang mesti kita sadarin kawan-kawan. Kadang banyak nasihat-nasihat kita yang kita itu tidak mau didebat gitu ya. Dengan kita bilang udah nurut aja. Padahal anak itu kalau kita hanya nurut saat itu ya oke, kelihatannya oke ya. Tapi ketika kita nggak ada, dia bisa goyang dengan perintah-perintah lain gitu kan.
Jadi kalau teman-teman sekali lagi kalau Anda punya anak ya, punya putra-putri yang kritis ya, bukan kritik ya, sorry, kritis. Dia critical thinking-nya bagus, dia banyak nanya, kreatif, terus muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita sendiri juga, wow, anak sekecil ini udah mikir itu ya, oh anak remaja kayak gini dia udah punya pemikiran kritis seperti ini ya. Maka kita syukuri dulu dan kita wadahi apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Terus apalagi eksploratif, jadi anak yang banyak bertanya itu tanda dia mengeksplor dan aktif, kreatif, fokus, dan satu poin penting adalah senang belajar. Dan senang belajar ini poin yang butuh kita pupuk kawan-kawan. Karena belajar itu bukan hanya sampai bangku kuliah sebenarnya, bukan sampai S1, S2, S3. Belajar itu adalah proses seumur hidup. Kenapa banyak orang yang kadang sulit berubah? Karena dia nggak suka belajar, benar? Karena apa banyak orang yang jadi orang yang kalau orang bilang itu dia tuh merasa paling benar sendiri, merasa bahwa orang lain salah karena dia nggak mau membuka dirinya untuk melihat bahwa hidup ini punya banyak perspektif. Karena semakin seseorang tuh suka belajar, semakin dia akan bijaksana, semakin dia akan melihat suatu masalah itu dari banyak sudut pandang dan itu akan membuat dia akan semakin wise ya, bijak menyikapi sebuah masalah. Oke, so selamat buat teman-teman yang punya putra-putri yang banyak nanya, apa-apa diceritain, disyukuri dulu. Meskipun kadang pastinya itu bikin kita kalau lagi nggak mood jawab pasti juga agak agak gimana gitu ya. Atau kita lagi banyak pikiran juga pertanyaan-pertanyaannya juga kayak nambah, wah kayak harus saya belajar terus gitu. Makanya kita terus butuh belajar menjadi orang tua. Oke, kita next. Terus apa nih Bun yang bikin bahwa anak tuh jadi berubah gitu? Jadi anak itu yang dasarnya padahal fitrahnya sama Allah dikasih dia punya keinginan untuk belajar dengan bertanya. Tapi kenapa semakin dewasa dia malas belajar, memilih diam. Nah ini hal-hal yang menyebabkan banyak anak yang semakin gede dia memilih diam. Dia nggak lagi memilih cerewet. Dia nggak lagi mengejar-ngejar orang tuanya untuk bertanya. Oke, yang pertama karena ketika anak bertanya seringkali respon tidak baik yang dia dapatkan saat dia bertanya. Coba kita renungkan kawan-kawan. Kalau anak kita nanya, respon kita seneng atau senep? Kalau anak kita nanya nih, kita lagi ngantuk, terus anak kita punya anak umur 6 tahun deh, terus dia nanya, mama, kenapa sih mah matahari itu munculnya cuma pagi semisal. Kenapa malam itu nggak ada matahari? Kita udah ngantuk berat. Nah kita itu responnya gimana? Langsung kayak alhamdulillah ya Allah anakku lagi nanyakin soal itu. Atau kita langsung kayak udahlah dek tidur aja kenapa sih ngapain bahas matahari gitu. Atau kan anak sekarang kritis-kritis, benar nggak Bun? Anak sekarang tuh Masya Allah ya, sesuatu yang kalau zaman kita dulu tabu, kalau anak sekarang kayak kayak udah nggak tabu gitu ya. Terus dia nanya semisal, "Mama, kenapa mama itu mau nikah sama papa?" Semisal. "Kenapa papa tuh begitu, begini," semisal. Kira-kira teman-teman gimana responnya? Happy, excited excited atau atau kesel, atau kayak, ini anak cerewet banget sih." Wah, ini Masya Allah ya. Ada yang nanya, "Kira-kira mama kapan meninggalnya?" Gitu. Kadang seneng, bingung ngejelasinnya. Ya, kalau kadang-kadang namanya kita manusiawi ya pasti naik turun. Tapi at least lebih banyaknya yang mana, Bun? Lebih banyaknya itu senep apa seneng? Kalau anak tuh banyak tanya, "Kenapa, temenku boleh main HP, kenapa aku enggak?" Semisal. "Kenapa temenku bisa begini, kenapa aku enggak?" Semisal. "Kenapa Kakak begini, kenapa aku enggak?" Semisal. Nah, kadang eee, tergantung sikon ya, ya.
Nah, kita yang kadang bikin anak-anak tuh jadi diam adalah ketika dia bertanya, tapi respon kita itu menunjukkan bahwa pertanyaan dia salah. Jadi anak tuh jadi jerak gitu, mau nanya lagi tuh males. Mah, semisal ya, nanya, kenapa kok begini? Kenapa sih mah kok di dalam Islam itu nggak boleh pacaran? Semisal, ini pertanyaan anak-anak remaja semisal. Terus kita langsung jawab, Astagfirullah, udah biar nggak masuk neraka. Langsung kayak gitu. Atau ketika anak remaja kita nanya gini, Mah, kalau semisal aku punya cowok, mama gimana? Nah, kita tuh bukan malah menggali atau gimana ya, tapi respon kita, awas ya kalau ketahuan kamu deket sama lawan jenis ya, nanti mama berhentiin kamu sekolah dari situ dan lain sebagainya, mungkin mengancam dan lain sebagainya. Akhirnya respon-respon di saat kita bertanya itu akan menjadi sebuah akumulasi di dalam pikiran anak kita bahwa aku nggak aman deh untuk nanya sama orang tuaku gitu ya. Akhirnya dia memilih diam, dia milih banyak nanya ke AI. Dan ini Masya Allah kawan-kawan, sekarang itu banyak orang yang merasa nggak punya ruang aman untuk bercerita. Jadi ceritanya ke AI, ke ChatGPT. Bener nggak? Itu Masya Allah loh, banyak yang curhatnya itu ke AI gitu. Yang curhat aku lagi kayak gini, aku lagi begini, aku lagi begini. Dan itu miris sekali. Miris banget gitu. Kenapa? Salah satunya karena seseorang merasa kehilangan ruang aman untuk dia cerita. Karena ketika dia bertanya atau cerita, feedback yang didapatkan itu langsung terkesan menyerang. Langsung terkesan kayak yang apa ya, nggak pas gitu. Akhirnya dia memilih diam. Terus habis itu apalagi yang membuat anak jadi nggak banyak ngomong, dia menyimpan, dia memendam, bahkan apa yang dia rasain, perlakuan orang lain, apa yang dia dapetin, dia simpen tuh. Misal anak dibully, udah diapain aja, dia simpen, dia nggak ceritain, dia takut, atau apa yang dia rasain, bahkan kepikiran-kepikiran mau ngapain itu dia simpen. Karena kawan-kawan, perilaku-perilaku contoh ya kayak yang naudzubillah ya, yang kayak kemarin sempat viral bunuh diri, ngebunuh, itu seringkali bukan terjadi dari hal-hal spontanitas. Tapi itu sudah menjadi sebuah pemikiran-pemikiran. Jadi ibaratkan biar aku nanti begini aja gitu tuh. Itu tuh sudah ada bahasa-bahasa seperti itu. Cuman karena nggak ada ruang, akhirnya ya kejadian gitu. Bukan lantas anak itu tiba-tiba langsung dia, naudzubillah ya, berpikir bunuh diri langsung bunuh diri saat itu enggak. Tapi itu sudah menjadi akumulasi gitu loh. Mungkin dia sudah sering dengar, mungkin tontonan, mungkin bahasa-bahasa di sekitar, mungkin dia meniru siapa gitu. Dia tuh sudah punya referensi. Nah, kita orang tua kan mesti ngerti dan bisa memfilter ini, bisa menggali ini gitu kawan-kawan. Terus apa lagi yang bikin anak jadi diem? Komunikasi satu arah gitu. Jadi bukan dialog. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sekarang. Anak-anak saat ini beda pengasuhan dengan kondisi zaman kita dulu diasuh. Oke? Kalau zaman kita dulu diasuh, rata-rata memang cara komunikasinya satu arah, benar? Udah tidur, udah nggak boleh keluar, lagi maghrib nanti banyak genderuwo, gitu kan? Komunikasi satu arah. Tapi kalau anak sekarang itu nggak bisa kayak gitu. Kita butuh dialog. Dialog itu gimana? Dua arah. Nah, kenapa kakak kalau tidur kok sering larut ya? Nah, kenapa kakak kalau bunda lihat kok kayak lagi males gitu baca Qur'annya? Emang yang dirasain lagi apa? Itu butuh. Jadi untuk menggali itu bukan kita bilang begini aja, ayo dong ngaji, mama itu udah beliin kamu Quran baru, ayo dong ngaji, ayo dong nambah hafalannya, kok nggak nambah-nambah sih hafalannya? Bukan hanya seperti itu, tapi kita ada proses dialog, menggali, mendengar, terus kemudian menyampaikan, feedback lagi gitu, komunikasinya itu seperti itu. Terus apa lagi? Takut salah. Jadi banyak anak yang akhirnya memilih diam karena dia berpikir kalau nanya malah dimarahin, takut salah. Terus kemudian badai informasi instan. Nah, anak-anak sekarang kecil-kecil udah banyak pegang HP. Masya Allah, saya dulu pernah buat kawan-kawan, tapi nggak tahu nih nanti kalau mau diinisiasi lagi sama Ruang Pulih Perempuan, sama Mam Welly. Karena kalau saya sendiri sudah tidak memungkinkan, tapi saya beberapa tahun yang lalu, pasca COVID, itu pernah bikin program namanya Rumah Ramah Anak. Di mana program itu dari WA, ya kita kumpul di WA semua, dan
gimana orang tua menyapih anak dari HP, dari gadget. Jadi kita bikin proyek-proyek harian yang, akhirnya anak lebih nyaman, sibuk dengan, proyek-proyek yang membangun sisi mental dia, kekuatan intelektual dia, kekuatan fisik dia, daripada dia main HP. Sehingga anak akhirnya ngelihat HP itu biasa aja, bukan seperti pola yang sekarang yang HP-nya disembunyiin tapi anak menggebu-gebu pengen pegang HP. Itu 2 hal yang berbeda. Dan alhamdulillah waktu itu pesertanya berapa ratus ya, kurang lebih 300-an apa 400-an ya, dan 95% bisa anak-anak alhamdulillah lepas dari HP, pasca Covid. Di mana anak-anak waktu itu banyak yang, addict udah sama HP. Nah nanti kalau memang mau ngadain program itu, silakan colek Mami Welly. Ya jadi kita bikin proyek-proyek kayak gitu kan Koen, dan itu pun saya berlakukan juga sama anak saya. Jadi kadang sempat banyak dapat, pertanyaan dari orang tua, "Bunda kalau anaknya nggak dikasih HP, nggak ada TV juga di rumah, lalu dia main apa?" Gitu. Ya dia main banyak hal, dia main banyak hal yang dia tidak addict sama HP gitu, kayak gitu kan Koen. Nah ini penting nih untuk kita mulai membangun, mengasah kreativitasnya, menguatkan fisiknya dan lain sebagainya. Nah itu jadi karena at least memang HP ini bikin ya anak mengalami badai informasi instan. Jadi dia nggak sempat mencerna tapi dia sudah ketimpa banyak sekali informasi. Kita aja nih yang dewasa kalau scroll sosmed, pusing nggak Bun? Coba komen dulu di kolom komentar. Kita banyak baca teori-teori parenting, pusing nggak sih kalau terlalu banyak kita buka sosmed? Pusing. Kita aja jadi bete nggak? Jadi ngerasa salah semua nggak sih apa yang kita lakuin? Nah sekarang kebayang nggak otak anak-anak kita yang masih kecil dan dia banjir informasi seperti itu. Dia buka sosmed, belum dia ikut tren dan lain sebagainya. Kebayang nggak, betapa penuhnya otaknya sehingga dia nggak punya waktu jeda untuk mencerna, yang ada adalah akhirnya menjadi perilaku reaktif. Jadi kalau ditanyain, "Kenapa anak sekarang gampang banget bad mood? Kenapa anak sekarang reaktif, ada hal apa dikit marah, temperamen?" Salah satunya ini, badai informasi. Terus kemudian, anak memilih diam karena ketika dia bertanya atau cerita, dia merasa diremehkan. Oke, dan yang poin terakhir, karena anak ngerasa nggak sungguh-sungguh didengar. Banyak dari anak yang ketika bercerita atau ketika bertanya, orang tuanya nyambi, nggak benar-benar menyimak, nggak benar-benar mendengarkan secara utuh, sehingga anak ngerasa bahwa ya udah mau ngomong juga nggak didengerin serius gitu sama orang tua, akhirnya dia memilih diam. Oke, kita next. Terus apa efeknya ketika seorang anak, dia lebih memilih diam daripada cerita, memilih menumpulkan pertanyaan-pertanyaannya ketika dia punya banyak pertanyaan, "Mama kenapa sih Mah kok orang itu bisa gini? Mama kenapa sih sama ayah itu kok begini?" Dia punya banyak pertanyaan yang dia pendam, apa efeknya? Nah ini bukan suatu hal yang nyaman kawan-kawan. Jadi bahkan sering saya sampaikan kalau di kelas, bahkan kalau pengen pulih tuh juga semisal dari luka kehilangan ya, ketika Allah takdirkan ada keluarga yang meninggal, itu anak itu perlu dialog. Bukan kita tutup-tutupi atau kita seolah-olah kuat di hadapan dia. Itu malah akan jadi luka baru yang justru lama pulihnya. Termasuk juga anak-anak yang, ditakdirkan hadir di keluarga yang orang tuanya bercerai. Itu perlu juga anak diajak dialog. Bukan lantas kita cuman bilang bahwa, "Oh mama sama papa udah nggak bareng lagi," lalu anak punya pemikiran atau punya pertanyaan yang hanya hidup di dalam pikirannya, dan itu menyebabkan dia akan hidup di dalam asumsinya sampai dia dewasa dan itu yang jadi luka batin. Jadi penting untuk kita itu sebenarnya banyak ngobrol sama anak untuk bisa memfilter informasi apa sih yang dia tangkap, apa sih yang dia ketahui, apa sih yang dia lihat dari fenomena ini. Itu tuh penting untuk kita tuh banyak ngobrol sama anak. Oke, kita next slide. Jadi kita butuh gitu kan kawan, semisal hal-hal pertanyaan sepele mungkin ya, kita tanya, "Dek, mama menurut kamu sayang nggak sih sama kamu?" Semisal. Atau kita nanya, "Menurut kamu mama tuh gampang marah-marah nggak?" Teman-teman berani nggak nanya itu?
Dek, menurut menurut kamu mama tuh orangnya gampang marah nggak sih gitu? Terus dia bilang, "Enggak mama mama sabar kok." "Nggak apa-apa kali, jujur aja," gitu semisal. Apa sih definisi marah buat kamu? Kamu tuh ngerasa mama tuh marah kalau apa sih? Itu tuh butuh kita konfirmasi gitu. Konfirmasi ke anak, jangan-jangan menurut kita nggak marah, tapi menurut anak itu marah. Jangan-jangan kita nggak ngerasa kalau melotot, tapi bagi anak itu kita melotot. Salah satunya. Terus misal kita juga tanya hal-hal gini, "Apa sih Dek yang, kamu ingin perbaiki nanti dari semisal dari cara mengasuh mama," kalau udah agak gede ya kawan-kawan ya. Kalau udah fase-fase remaja. "Apa sih Dek yang kamu pahami tentang keluarga?" Itu penting loh kawan-kawan. Teman-teman yang udah punya anak-anak remaja SMP, SMA, apalagi mahasiswi atau mahasiswa, itu penting untuk nanya itu, "Apa sih Dek yang kamu arepin? Definisi keluarga menurut kamu tuh apa sih Nak? Kamu tuh pengen punya keluarga yang kayak apa?" Kita tuh bisa tahu nanti menggali kayak, oh dia tuh punya luka di sini, oh dia tuh melihat keluarganya itu seperti ini, gitu. Kalau kalau usia-usia di bawah itu, usia SD, usia balita, itu bisa lebih sederhana pertanyaannya. "Keluarga itu apa sih? Kamu seneng nggak kalau kumpul bareng? Paling suka kalau gimana? Kalau main apa sama mama? Kalau papa gimana sukanya?" Nah itu butuh tuh kita confirm confirm itu buat anak. Nah, apa efeknya kawan-kawan ketika anak itu banyak memilih diam dan udah mulai sedikit cerita, udah mulai nggak mau lagi digali gitu. Yang pertama, dia jadi bakal lebih diam, oke, terus dia jadi tertutup, terus merasa nggak didengarkan, dan ini efek yang paling agak butuh kita, apa ya, kita bold adalah lemahnya bonding. Lemahnya bonding itu apa? Kedekatan emosi yang berjarak antara kita dengan anak. Ini yang bikin anak ngerasa orang tua ada, tapi orang tua nggak hadir. Ini yang bikin anak ngerasa bahwa AI itu jauh lebih mengerti dia daripada orang tuanya. Ini yang ngebuat anak jadi ngerasa bahwa saya itu adalah anak broken home. Padahal sebenarnya kita tuh nggak harus sempurna, kita tuh nggak mungkin sempurna kawan-kawan. Tapi yang butuh anak-anak tahu adalah kita tuh orang tuanya juga belajar untuk jadi orang tua. Artinya, nggak mungkin kita tuh jadi orang tua yang nggak ada kesalahan itu nggak mungkin gitu. Tapi dengan kita deket sama anak, anak jadi paham bahwa kita pun juga terus belajar. Kita pun juga terus belajar memperbaiki diri. Kita pun terus belajar merangkul dan ridho terhadap takdir-takdir Allah. Itu penting anak untuk tahu. Karena mereka akan menjalani takdirnya sendiri. Tapi kalau kita nggak punya bonding yang baik, maka mereka akan mencari mencari yang mengisi tangki jiwanya itu kepada orang lain. Iya kalau orang lainnya benar. Atau bahkan sekarang yang serem itu adalah kepada AI, kepada chatting dengan robot. Dan berapa banyak orang yang akhirnya takut menikah buat remaja-remaja. Berapa banyak orang yang memutuskan untuk, child free, nggak mau punya anak. Karena luka-luka yang belum selesai. Berapa banyak orang yang menganggap sebuah pernikahan hanya sebuah transaksi, hanya tentang nafkah, tentang menyenangkan, nggak menyenangkan. Itu bagaimana konsep berpikir anak kita, nah itu kan yang perlu kita gali. Jadi, kalau kita punya kedekatan yang baik sama anak, itu akan menjadi imunitas mental yang baik buat anak kawan-kawan. Di tengah kondisi zaman yang semakin ke belakang, semakin nggak karu-karuan. Semoga Allah jagain. Sehingga ketika anak kita itu deket sama kita, maka dia punya kesadaran bahwa seterpuruk apapun dia, itu orang tuanya akan support dia gitu. Dia akan selalu punya rumah yang nerima dia seapa adanya. Dan orang tuanya pun terus belajar, belajar dari setiap kesalahan. Maka sebenarnya nggak apa-apa kita minta maaf sama anak, kita, mengaku ya pada anak bahwa ya kita pun masih terus belajar memperbaiki diri, kita sama-sama bertumbuh bareng, gitu kan, Kak. Terus yang terakhir terbiasa menerima tanpa berpikir. Nah ini yang akhirnya jadi kondisi-kondisi FOMO. Oke, cek mami suara saya masih?
Aman Bun, clear di saya. Oke oke. Nah, yang terakhir jadi akhirnya, eee, menerima tanpa berpikir. Yang ketika ada tren-tren, ketika ada, apa ya, masukan-masukan, itu jadi nggak pakai berpikir, ya udah langsung main terima begitu aja. Nah, ini juga bahaya kawan-kawan ya. Akhirnya jadi anak kita tadi, balil tapi tidak akil. Dia udah mimpi basah, dia sudah menstruasi, dia sudah baligh secara syariat, tapi dia masih belum bisa berpikir, secara utuh, gitu. Oke, kita next. Kayaknya jaringan deh ini ya. Aman kok Bun di saya. Oh, aman ya? Oke. Nah, apa Bun yang bisa dilakukan? Nah, ini kawan-kawan, nanti insya Allah di tanggal 17 kita ada kelas judulnya Memulihkan Luka Batin Anak. Oke kawan-kawan, boleh komen dulu di kolom komentar siapa yang sudah daftar kelas ini. Kelas ini alhamdulillah sekarang di Ruang Pulih Perempuan kita kelasnya, mulai dari infak terbaik aja, dan ini disupport oleh GPM, Gerakan Pulih Memulihkan. Teman-teman juga yang mau gabung di gerakan ini juga boleh, boleh banget. Gerakan yang insya Allah bertujuan untuk bisa menyebarkan, eee, apa ya, hal-hal yang dibutuhkan sebagai sebagai sarana bertumbuh kita sebagai perempuan dalam berbagai aspek dan bisa dinikmati oleh banyak lebih luas masyarakat, gitu. Jadi di gerakan Pulih Memulihkan ini, nggak ada tarif yang, apa ya, yang mahal. Jadi semurah itu untuk belajar dan ada mentoring-nya juga, dan teman-teman boleh ikut juga kalau mau gabung di gerakan ini. Gerakan untuk membantu banyak perempuan untuk pulih, ya. Nanti judulnya Memulihkan Luka Batin Anak, yang ikut siapa Bun? Yang ikut kita orang tuanya. Apakah anaknya juga ikut? Enggak. Anaknya enggak ikut ya, anaknya nggak ikut. Tapi kalau nanti anaknya udah dewasa, anaknya boleh ikut kelas-kelas yang lain seperti kelas memulihkan luka pengasuhan, luka kecil, masa kecil, itu baru boleh ikut. Tapi kalau yang besok ini khusus kita orang tuanya. Jadi kita akan belajar untuk mentirakati anak, belajar untuk mengetuk pintu langit agar Allah ridho, perkenankan menjaga anak kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak semestinya, agar Allah ridho menggenggam hati anak kita sekaya apapun fase yang dia lalui, agar Allah ridho ngejagain anak kita untuk tetap berada di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Termasuk agar Allah ridho membasuh luka anak kita, termasuk lukanya kepada kita. Ya, kekecewaan kepada kita, rasa kesel sama kita, karena hanya Allah yang bisa bisa membasuh itu semua kawan-kawan, dan itu ikhtiarnya dari kita orang tua, gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Gimana Bun kalau ternyata anak udah dewasa lalu saya, dulu banyak banyak dosa pengasuhan sama anak gitu ya. Nah itu besok kita belajar bareng-bareng di sana. Nah, terus apa yang bisa kita latih saat ini kawan-kawan, agar anak kita tetap bisa menjadi penanya ulung, tetap banyak ngomong, tetap banyak cerita sama kita. Yang pertama, yuk sama-sama kita latih untuk memberi ruang aman untuk anak bertanya. Jadi, sekarang berlatih untuk memberikan respon yang nyaman di saat anak bertanya. Misal, contoh anak nanya, kayak tadi ya, ada yang umur 3 tahun terus bertanya 4 tahun ya tadi ya komennya. "Mama kapan meninggal?" Gitu. Nah itu jangan lantas kita langsung bilang, "Astagfirullah, kok kamu jadi anak kayak gitu sih Nak? Kok malah nanya kapan mama meninggal?" Gitu. Nah kita ngasih responnya itu yang lebih soft gitu, termasuk pertanyaan-pertanyaan ajaib anak-anak dan, apa ya, kalau mungkin masih 3 tahun masih lucu-lucunya ya Bun, tapi kalau udah pertanyaan anak-anak umur remaja-remaja itu kan juga udah mulai menantang ya. Nah itu, yuk kita kasih ruang aman dulu. Gimana cara ruang aman itu? Yang jelas kalau anak bertanya, kita dengarkan utuh dulu. Tahan untuk tidak ngomentari.
Bun, tantangan emak-emak itu satu, gampang komen, bener nggak sih? Bener nggak? Siapa yang sepakat? Tantangan kita tuh satu Bun, nahan lisan untuk nggak ngomel, nggak ngomong, nggak ngomentari, nggak ngomel duluan. Anak baru cerita begini, "Ma, aku tuh tadi sebenarnya bolos loh." Waduh, kita udah langsung ceramah dari mana ke mana ya. Baru anak cerita kayak, "Mama aku boleh nggak jujur?" Gitu ya, baru anak bilang, "Boleh nggak aku jujur?" Wah pikiran kita udah kemana mana. Langsung, "Mau jujur apa? Coba cerita sekarang." Udah langsung kayak yang gimana. Nah ini, jadi challenge banget buat kita, tantangan buat kita nih kalau anak cerita, anak bertanya langsung tarik nafas, hembuskan nafas, kunci. Kunci untuk nggak komen apapun, kalau perlu cuman bilang, "Oke," terus kita simak dulu sampai utuh pemahaman kita. Oke, jadi itu yang Kakak rasain, oke, gitu ya. Makanya kenapa di ruang pulih perempuan ada, kelas judulnya terampil komunikasi. Nah, ini cara untuk kita berkomunikasi baik sama suami, sama anak, atau sama siapapun. Gimana sih cara komunikasi biar diterima itu? Apa sih yang harus kita lakuin di saat orang itu ngomong, itu butuh kita tuh belajar, kawan-kawan. Terus apa lagi yang perlu dilatih? Berdialog. Nah, ini tantangan juga buat kita, karena rata-rata kita itu dibesarkan dengan cara, satu satu arah komunikasinya, benar? Coba izin komen dulu dari 726 yang hadir malam hari ini. Ada nggak yang waktu kecil itu terbiasa diajak dialog sama orang tuanya? Atau ya udah harus nurut tanpa banyak nanya? Lebih banyak mana sih yang dibesarkan dengan cara dialog atau satu arah? Satu arah. Makanya kenapa banyak emak-emak sekarang lukanya itu satu, Bun. Lukanya itu merasa tidak didengarkan. Bahkan udah menikah bilangnya, "Bun, sama suamiku aku nggak didengerin, Bun." Itu sebenarnya luka lama ya, luka masa kecil yang dibawa untuk saat nikah gitu. Karena kenapa? Komunikasi cara kita dibesarkan dulu tuh satu arah seringkali. Jarang orang tua kita tuh nanya, "Adek, sebenarnya adek itu atau kakak atau mbak atau teteh, mau nggak sih sekolah di sini? Sebenarnya apa sih yang dirasain? Kamu ngerasa disayang nggak sih sama mama?" Itu jarang banget dulu ya. Udah diem, nurut, orang tua tahu yang terbaik buat kamu, kayak gitu. Akhirnya tanpa sadar style kita mengasuh juga sama, satu perintah, "Ganti baju sekarang." Gitu modelnya. Begitu anak masih banyak drama, masih nempel ke kasur, masih nempel ke sofa, "Ngerti nggak sih kok nggak dengerin omongan mama, kok nggak nurut sih?" Gitu. Tanpa kita nanya, "Nak, kenapa Kakak itu kalau pulang, Kakak tuh sebenarnya apa sih yang diinginin? Kakak tuh kalau pulang tuh pengen ngapain dulu? Kakak tuh lebih nyaman tuh kalau pulang baju ditaruh dulu atau bagaimana?" Itu jarang kita dialog. Ya, jadi kayak kita tuh modalnya udah modal instruksi lah ya, tanpa berpikir, ya udah pokoknya harus nurut satu arah. Sehingga tadi kawan-kawan ya, karena kita emak-emak yang dibesarkan dengan, mayoritas secara pengasuhannya seperti itu, maka luka batin emak-emak sekarang itu adalah tadi, merasa tidak didengarkan. Karena ternyata ketika komunikasi satu arah, maka berpotensi seseorang itu merasa tidak didengarkan. Begitupun anak-anak kita. Terus yang butuh dilatih poin ketiga adalah stop untuk mudah mengkoreksi. Ya, jadi tahan lisan kita untuk ngoreksi, dengerin dulu dengan utuh, tarik nafas panjang, habis itu mulailah dengan berdialog. Menurut kamu itu benar nggak sih, Nak? Nah, itu pertanyaan oke tuh. Menurut kamu yang kamu lakukan itu udah tepat belum? Penting nggak itu? Bukan yang dari kita. "Masya Allah, Nak, Ibu nggak nyangka kamu bisa melakukan ini." Nah, itu kan koreksi ya. Beda nggak, Bun? Coba disadari dulu diksinya, beda nggak? Kalau kita nanyanya, "Menurut Kakak, yang Kakak lakukan itu tepat nggak? Bermanfaat nggak?" Tuh. Tapi kalau yang pertanyaan koreksi adalah, "Ya Allah, kamu tuh kok bisa sih ngelakuin kayak gitu? Kamu tuh kan harusnya."
Itu pasti berbeda, penerimaannya berbeda. Dan teman-teman tahu nggak, sebenarnya dialog ini itu bisa dimulai dari anak kita bayi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika anak bayi yang sering sama orang tuanya dia komunikasi dua arah, dan dia terbiasa dari semisal umur 1 tahun itu dibiasakan untuk berdialog dengan bahasa yang mungkin memang dia belum bisa merespon seperti bahasa kita, tapi dia pasti akan ngerespon. Maka otak di dalam jaringan-jaringan syaraf otaknya itu secara kognitifnya itu akan lebih kuat dan dia akan lebih terampil komunikasinya daripada anak yang hanya mendapatkan komunikasi satu arah. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa banyak anak yang dikit-dikit tantrum? Dia nggak bisa ngomong apa yang dia rasakan, ya wajar. Karena dia tidak diajarkan cara berdialog menyampaikan apa yang dia rasakan. Sampai sini relate nggak? Kenapa anak kita banyak yang dikit-dikit tantrum, dikit-dikit marah. Ketika dia punya keinginan, dia nggak ngomong baik-baik, bilang, "Mama, aku tuh capek, aku sebenarnya nggak mau gini." Enggak, tapi dia langsung marah-marah, banting, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan, berdialog itu. Kenapa nggak bisa berdialog? Karena dia tidak diajarkan oleh kita cara berdialog. Nah, terus poin yang keempat, apresiasi proses. Kita memberikan apresiasi atas setiap proses yang dilalui anak. Dan yang terakhir, nah ini yang perlu banyak kita latih nih. Bersabar atas proses bertumbuhnya anak. Proses mendidik anak itu bukan satu malam. Kita sama-sama tahu kawan-kawan, ngajarin dia pakai baju sendiri aja itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun. Ngajarin dia bisa toilet training itu aja yang butuh waktu. Begitupun mendidik karakter-karakter baik dia. Karakter jujur, karakter percaya diri, karakter tidak mudah pantang menyerah, dan lain sebagainya, itu juga butuh waktu. Nah, kita selama ini seringkali jadi orang tua yang pengen instan. Kita ngasih tahu satu kali, kita berharap anak langsung berubah saat itu. Ayo nak ngaji, langsung ngaji saat itu, dan dia tidak boleh naik turun atau fluktuatif. Jadi sebenarnya apa Bu nih kunci ya kita sama-sama saling doain ya jadi orang tua kawan-kawan. Yang perlu terus kita latih adalah menyadari bahwa anak itu butuh waktu dan butuh proses. Jadi ya udah nikmati aja sebenarnya, nikmati aja prosesnya yang ya kadang perlu dikasih tahu lagi, diulang lagi gitu. Termasuk kayak kita nih kawan-kawan ya. Allah ngingetin kita untuk sholat, itu kan tidak hanya di satu ayat, banyak ayat. Allah minta kita murojaah, ngaji Al-Quran itu bukan sekali seumur hidup kan, tapi ngaji lagi. Itu adalah bentuk bahwa memang begitulah manusia, butuh diingetin lagi, begitupun anak-anak. Jadi sadari itu, insya Allah kita akan lebih menikmati menjadi seorang ibu. Jadi kalau slogan-slogan sekarang itu kan banyak yang begini kawan-kawan ya. Coba teman-teman sadarin. Di media sosial itu menggiring orang untuk menjalani peran ibu itu dengan tidak waras. Benar? Benar nggak sih? Di media sosial menggiring stigma bahwa jadi seorang ibu itu ribet, emosional tinggi, terus hilang, ya memang pasti ada fase-fasenya kita seperti itu. Terus kemudian hilang kebebasan, terus kemudian menderita. Coba sadari. Padahal menjadi ibu itu ya memang pasti ada proses naik turun, tapi semuanya akan nikmat kalau kita bisa nikmatin. Benar nggak? Bahwa memang pasti ada nangisnya, pasti ada ketawanya, pasti serunya juga, tapi itu nikmat kalau bisa kita nikmati. Bahkan ketika tengah malam anak kita juga nangis, kita bisa tersenyum melihat itu juga bisa. Tapi yang digaung-gaungkan di sosial media adalah ini yang perlu kita perlu kita filter adalah jadi ibu itu akhirnya banyak hal-hal yang seolah-olah memberikan kompensasi untuk kita itu boleh begini, boleh begitu. Banyak orang yang akhirnya
berpikir bahwa jadi ibu tuh seserem itu gitu ya, sampai harus begini begitu gitu, karena dan akhirnya menuntut, "Oh, pasangan wajib begini begitu," gitu. Karena tadi penggiringan opini gitu, penggiringan opini dan akhirnya kalau dipikir-pikir lagi, "Oh iya ya bener ya," padahal banyak hal yang sebenarnya kita bisa enjoy melakukan itu. Kalau kita menyadari bahwa ya tadi salah satunya mendidik anak itu prosesnya bertumbuh bareng bersama kita. Kita akan ada kondisi fluktuatif, kita nggak selalu bisa jadi ibu yang full senyum, tapi ya kadang kita juga ada nada tingginya dan kita it's okay, nggak harus ngerasa gagal dengan itu. Kadang kita ada salahnya juga dan nggak apa-apa, nggak harus juga ngerasa menjadi seorang ibu yang nggak bener gitu. Itu semua adalah bagian dari proses. Dan insya Allah semoga ketika kita bisa ridho menikmati itu, maka kita akan apa ya, menemukan indahnya gitu kan kawan, menjadi seorang ibu dan ketika kita menikmati peran jadi seorang ibu ini pasti berdampak baik buat anak kita. Dia akan menjadi anak yang merasa dicintai, merasa aman, bukan anak yang merasa gagal karena ngebuat orang tuanya sedih. Bener? Berapa banyak yuk anak yang sebenarnya sedang ngerasa gagal karena dia merasa menjadi beban buat orang tuanya. Berapa banyak anak yang saat ini ngerasa dia tidak berharga karena dia ngerasa bahwa aku tuh cuman bikin mamaku marah aja. So kawan-kawan, sama-sama kita saling doain dan nikmati proses ini, proses investasi akhirat ini insya Allah. Ya, jadi membesarkan anak tuh bukan berlomba-lomba untuk kita kayak gimana ya, kayak sebuah kompetisi gitu. Anakku udah hafal segini, bukan itu gitu. Tapi ini proses panjang. Proses panjang, proses membangun cinta, menabung kasih sayang, proses bertumbuh bareng, proses memaafkan berkali-kali, proses uh, menyayangi terus-menerus gitu. Dan itu insya Allah indah. Oke, kita next slide. Oke, ini slide terakhir kayaknya nih. Ya, saat anak bercerita dan bertanya, itu sebuah pertanda hidupnya akal dan hangatnya kedekatan. Sebaliknya, diam dan menarik dirinya anak seringkali menjadi tanda hidupnya luka di dalam jiwanya. Kalau anak banyak ceritanya dan cerita, sadarin alhamdulillah ya Allah, dia kritis, dia cerdas, tapi justru jangan merasa aman ketika anak sudah mulai banyak diam, sedikit tanya. Jadi bisa jadi ada luka yang hidup dan asumsi-asumsi tentang kita yang belum diklirkan. Dan justru itu malah bahaya. Oke, so teman-teman sekali lagi yuk kita nikmati, kita syukuri dulu amanah yang Allah kasih ini. Ya, karena banyak banget kalau coba teman-teman perhatikan sosial media tuh, banyak banget yang bilang kayak, ya Allah kapan anakku gede ya, aku udah pengen kayak utuh menjadi diriku gitu ya. Padahal ya di saat kita menjadi ibu kita tetap utuh kok. Ya nggak teman-teman? Asal dengan satu catatan, kita tidak menjadikan anak sebagai beban. Kalau kita anggap anak beban, kita nganggap anak itu, kok nggak ngerti-ngerti ya, pasti kita juga akan berat. Hawa kita untuk ngejalanin ini tuh nggak nyaman. Ini Mbak nanti bakal masuk Ramadan nih. Yuk kita sama-sama menata hati, menata niat. Kalau semisal Allah nggak takdirkan kita bisa tarawih di masjid, alhamdulillah. Bukan kayak yang, ya Allah kan harusnya gitu ya. Banyak hal-hal kadang memang menjadi seorang ibu tuh kan amazing lah ya, teman-teman. Oke, kita next slide, di slide terakhir. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah untuk kita. Izin saya peluk dulu buat teman-teman semua 707 yang masih bertahan, Masya Allah. Ibu-ibu yang kita emak-emak yang semoga sama Allah dikasih kenikmatan ya bisa menjalani peran ini, amanah ini. Kita bisa tersenyum dengan semua dinamika anak.
kita punya kesadaran yang baik bahwa kita itu bukan ibu yang sempurna, jadi nggak apa-apa kalau salah, nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik saja, nggak apa-apa kalau sesekali nada kita tinggi, nggak apa-apa kalau kadang apa yang kita lakukan ternyata jadi penyebab lukanya anak, kekecewaannya anak, nggak apa-apa, itu semua nggak apa-apa. Yang penting bagaimana fokus kita melakukan perbaikan setelah itu. Nggak apa-apa juga kalau kita tidak se apa ya, tidak sepintar masak ibu yang lain, tidak apa ya, intinya tidak sekaya orang lain gitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Kita tetap menjadi seorang ibu yang utuh untuk anak-anak kita. Oke, karena kawan-kawan serius deh, kalau teman-teman nganggap anak sebagai beban, maka anak juga akan ngerasa dia jadi beban buat orang tuanya. Dia akan ngerasa dia tidak berharga, dia akan ngerasa gagal jadi anak. Tapi kalau teman-teman menikmati proses peran ini menjadi seorang ibu, insya Allah mereka pun akan merasa bersyukur menjadi seorang anak dari kita. Terima kasih banyak untuk semua ibu yang hari ini hadir. I love you, Bun. Tebar kasih sayang yang banyak di rumah ya. Sehingga anak-anak nggak perlu nyari ke AI, dia nggak perlu nyari ngerasa aman di luar rumah. Kita sama-sama strong ya, kuatin strong imunitas anak dari dalam rumah. Dengan dia merasa cukup bahwa ibunya hadir, ibunya tidak sempurna, tapi ibunya adalah seorang ibu pembelajar yang mau terus memperbaiki diri. Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu di tanggal 17, memulihkan luka batin anak. Saya Anik Al-Fakiroh, izin kembalikan ke Mami Welly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.